Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital. Langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota, berikut lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Baik, selanjutnya langsung saja kita ke narasumber berikutnya pada materi kedua yang akan membahas mengenai keamanan digital yang akan disampaikan oleh Ibu Astri Dwi Andriani, SIKOM MIKOM, selaku Dekan Fakultas Komunikasi dan Penggiat Media Digital. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Mas Hafiz. Ya, selamat pagi juga, Ibu Astri. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Semoga selalu dalam keadaan baik ya, Bu ya, dan tentunya tetap harus semangat nih, Bu, pagi-pagi. Ya, siap, semangat dong. Ya, baik, Ibu Astri, tanpa berlama-lama lagi, apakah sudah siap untuk memaparkan materinya mengenai keamanan digital, Ibu? Siap, Mas. Ya, baik, kepada Ibu Astri, dipersilahkan waktunya 20 menit, dan izinkan saya, Ibu, untuk mengingatkan kepada Ibu di 5 menit sebelum waktu selesai. Kepada Ibu Astri, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih banyak Mas Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman yang ada di Kabupaten Kerinci Jambi. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan sehat dan bahagia senantiasa. Perkenalkan, nama saya Astri Dwi Andriani dan teman-teman bisa panggil saya Astri. Salam hormat saya. Tadi sudah hadir ya, ada Mbak Erisa, ada Mas Hafiz, ada Ibu Rasiana juga. Wah Bu, salam hormat nih, saya jadi punya idola baru. Tadi pemaparannya udah keren banget. Keren-keren, kayak terinspirasi banyak dan sebetulnya sudah lengkap banget apa yang diobrolin sama Ibu Rasiana. Jadi mohon izin saya nanti cuma menambahkan atau melengkapi saja gitu ya. Salam hormat saya juga buat Ibu Nelly dan Mas Yuda. Mohon izin Bapak Ibu, saya pemaparan duluan. Oke teman-teman, teman-teman bisa panggil saya Astri. Saya akademisi sama kayak Bu Rasiana, dosen di Kabupaten Cianjur, kota kecil yang ada di Jawa Barat, dengan tugas tambahan sebagai dekan di Fakultas Ilmu Komunikasi namanya Universitas Putra Indonesia. Nah, selain itu saya juga penggiat literasi media digital di jaringan siberkreasi namanya Next Generation Indonesia. Nah, kebetulan yang sedang kita garap saat ini adalah kajian tentang Permenkominfo nomor 20 tahun 2000 Permenkominfo nomor 5 tahun 2020 tentang penyelenggaraan sistem elektronik. Kita jadi tenaga ahli, alhamdulillah sudah ditunjuk, yang dikuatkan dengan Permenkominfo nomor 11 tahun 2016 tentang Indonesian Game Rating System. Tapi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, saya nggak bakalan ngebahas tentang video game. Saya bakalan ngebahas soal digital safety. Nah, Mas Hafiz sudah kelihatan belum? Mohon izin. Ya, sudah Ibu, sudah terlihat jelas. Silakan lanjutkan kembali. Terima kasih. Saya juga jadi siswa juga sih teman-teman gitu ya. Jadi kehadiran saya di sini adalah untuk mengingatkan diri saya sendiri sebetulnya gitu ya. Karena juga saya masih belajar, saya mahasiswa tingkat akhir. Mohon doanya gitu ya. Di program Doktoral Ilmu Komunikasi Unpad sedang persiapan sidang tertutup dan juga aktif di Cianjur Creative Network dan peneliti di Poldata. Oke, oh iya. Nah teman-teman yuk kita follow-followan di Instagram gitu, kita temenan yuk di @astrialbasri, atau teman-teman juga ada beberapa konten tentang digital safety yang juga saya bagikan di YouTube channelnya Astri Dwi Andriani. Oke teman-teman, pemaparan kali ini langsung aja karena waktunya terbatas, akan dimulai dengan sebuah pertanyaan. Pernah nggak sih teman-teman, siswa-siswi semuanya dan Bapak Ibu guru dan juga saya sendiri nih, termasuk yang saya dokumentasikan dari data pribadi, dan saya juga termasuk salah satu nggak korban sih sasaran gitu ya. Pernah nggak sih dapat SMS atau WA kayak gini, nasabah selamat mendapatkan hadiah katanya nih. Anda terdaftar sebagai pemenang Lazada mendapatkan 175 juta. Informasi lebih lanjut silakan klik tautan di bawah ini.
Atau misalkan berkah Ramadan 100 juta, lumayan kan, 175 juta ditambah 100 juta, jadinya apalagi di masa pandemi kayak gini teman-teman, oh my god. Informasi lebih lanjut silahkan klik www.promoramadan27.blogspot.com. Nah, hati-hati teman-teman. Kalau teman-teman dapat SMS atau WA seperti ini atau email seperti ini, hati-hati jangan asal diklik. Bisa jadi itu phishing. Phishing itu adalah salah satu kejahatan di dunia cyber atau cybercrime yang ketika kita klik aja ya, data pribadi kita bocor, kebocoran data pribadi yang merugikan pengguna. Emang kalau misalkan data pribadi kita bocor, emang kenapa gitu? Apa ruginya buat kita? Nah, yang paling ringan gitu ya, data-data pribadi kita bisa dijadikan data untuk telemarketing. Contohnya saya pernah ditelepon buat ditawarin asuransi gitu ya. Padahal kan saya nggak pernah daftar ke situs apapun gitu. Bisa jadi saya juga adalah sasaran. Itu yang paling simpel gitu. Nah, yang paling berbahaya teman-teman ya, di Kabupaten Cianjur, di kota saya tempat tinggal, sudah ada 2 korban, itu yang terdeteksi, yang diumumkan atau diberitakan di media massa. Lebih dari itu saya kan nggak tahu. Jadi ada 2 orang yang terjerat phishing ini. Jadi data-data pribadinya dicuri, teman-teman, dijadikan untuk pengajuan aplikasi pinjaman online gitu ya. Jadi tiba-tiba ditelepon aja diminta jumlah tertentu gitu ya. Untuk ditagih, padahal kan kita sendiri gitu ya, selaku individunya nggak ini teman-teman nggak pernah pinjam gitu kan, itu rugi. Atau saya juga pernah teman-teman ya, ada di WA group gitu ya, profesor saya justru gitu ya, dosen pembimbing saya ngasih tahu kalau ada yang mengatasnamakan dia gitu ya, minta sejumlah uang tertentu gitu ya, mengatasnamakan beliau gitu ya, harap diabaikan saja. Artinya bukan cuma kerugian secara material gitu ya yang bisa dirugikan, secara moral juga nama seseorang gitu ya bisa tercemar juga. Jadi hati-hati sama phishing. Lebih lanjut yuk teman-teman, kita belajar ini phishing itu adalah satu dari sekian banyak kejahatan di dunia online yang sekarang lagi menyebar, yang lagi merajalela gitu ya, pencurian data pribadi yang merugikan pengguna. Nah, kalaupun misalkan kita jadi sasarannya belum jadi korban, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, jangan mudah panik teman-teman ya. Yang pertama jangan asal klik tentu saja. Nah, yang kedua jangan panik gitu ya. Cermati alamat situs. Contoh yang tadi kan suka ada di belakangnya .blogspot gitu ya, .com atau wordpress.com. Nah, kalau teman-teman dapat gitu ya WA gitu ya atau seperti itu yang alamat situsnya blogspot.com atau wordpress.com, mendingan abaikan saja karena itu kan situs-situs gratis yang bisa dipakai oleh siapa saja gitu. Nah, karena biasanya perusahaan-perusahaan besar gitu ya suka memakai hostingan-hostingan yang profesional, misalkan belakangnya .com itu boleh gitu ya, maksudnya .commercial artinya perusahaan komersial yang resmi, atau .co.id komersial yang ada di Indonesia, .ac.id itu untuk institusi pemerintahan, academic.id gitu. Karena ada juga yang pernah tanya ke saya, Tasri kalau misalkan ada yang nawarin beasiswa katanya atau bantuan kuota tapi alamatnya nggak jelas, nah mendingan jangan diklik. Karena institusi resmi biasanya .ac gitu ya, AC akademik gitu ya, .id, atau misalkan institusi pemerintah ada .gov government gitu ya. Dan kalau teman-teman dapat SMS personal gitu ya dengan undian berhadiah, bantuan kuota gratis, tapi SMS-nya menggunakan nomor personal 0856 atau 081, itu abaikan saja. Karena biasanya perusahaan resmi kayak Lazada, kayak Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemensos atau apapun, biasanya SMS blast-nya gitu ya menyebarkan informasinya langsung aja ke Mensos gitu ya, atau BRI Point gitu, atau IM3 Uridu gitu ya, nggak pernah pakai nomor personal gitu, jadi abaikan saja. Nah, kalaupun misalkan teman-teman belum pernah jadi sasaran dan belum pernah jadi korban, selamat gitu. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, update diri tentang cybercrime atau kejahatan di dunia cyber. Salah satunya adalah phishing. Phishing ini nggak cuma lewat SMS, nggak cuma lewat SMS, nggak cuma lewat email, nggak cuma lewat handphone, lewat aplikasi yang kita unduh pun gitu. Teman-teman hati-hati banget gitu ya. Pernah nih saya nih ya, kebetulan kan saya lagi hamil nih teman-teman. Ini lucu juga, baru aja kemarin. Kebetulan saya ibu gitu ya dari 2 orang anak. Nah sekarang mau 3 gitu ya, lagi hamil. Saya unduh nih salah satu aplikasi gitu ya, nggak akan saya sebutin gitu ya, tentang ngontrol kehamilan gitu ya. Kan
Nah, tapi ketika saya install gitu ya, nah si aplikasi tersebut minta gini loh ke saya, apakah boleh aplikasi ini mengelola panggilan Anda? Wah, itu bahaya banget. Saya bilang enggak gitu ya. Apakah boleh aplikasi ini mengelola kontak Anda, melihat dan mengelola? Enggak boleh gitu ya. Apakah boleh aplikasi ini mengelola kamera dan galeri Anda? Wah, ini bahaya banget teman-teman. Ketika kita nggak cermat aja, ketika kita oke, nah data pribadi kita seolah-olah, bukan seolah-olah karena kita udah ngetik ya gitu ya, ngeklik ya, berarti kita sudah mengizinkan data-data pribadi kita dikelola sama mereka, termasuk nomor handphone, mengelola panggilan, bisa aja gitu ya. Jadi kita seolah-olah manggil orang lain padahal enggak gitu ya, yang dikendalikan sama aplikasi tersebut. Atau misalkan di handphone kita, di galeri kita gitu ya, ada ada foto KTP kita, ada kakak kita. Nah, mereka bisa bebas akses gitu kalau kita sudah mengiyahkan. Hati-hati, karena saya pikir aduh, ini aplikasi kehamilan kan nggak ada hubungannya sama sama foto gitu ya, sama galeri, sama kamera, sama kontak. Ngapain dia ngelola kontak saya? Saya bilang enggak aja. Tapi ternyata masih bisa diinstal. Nah, teman-teman hati-hati. Ini juga pinjaman-pinjaman online yang ilegal gitu ya, tidak di bawah OJK juga rata-rata sama. Ada juga pernah saya ngedownload video game gitu ya, main game gitu ya, kan nggak ada hubungannya sama kamera, tapi mereka minta data. Nah, ketika kita iyahkan, ya udah mereka dengan bebas gitu ya menyimpan dan mempergunakannya. Jadi hati-hati teman-teman. Jadi phishing tuh nggak cuma lewat yang tadi klik SMS atau WA, tapi melalui aplikasi yang kita unduh. Jadi jangan asal oke-oke aja ya teman-teman. Nah, jadi jangan asal klik. Yang selanjutnya adalah hover gitu ya teman-teman. Kalau kita buka situs itu gitu ya di laptop gitu ya, biasanya kan suka ada silakan klik tombol di bawah ini. Nah, teknik hover itu adalah mengarahkan mouse kita ke tombol klik tersebut, diarahin aja tapi jangan diklik gitu ya. Nah, biasanya di sudut kanan atau kiri bawah suka ada alamat situs yang dituju gitu ya. Kalau situsnya resmi dan aman boleh, kalau enggak mah jangan, karena si phishing ini tuh dia tuh mengecoh banget teman-teman. Kalau misalkan mengatasnamakan Google kan kita tahu O-nya 2, tapi dia seolah-olah Google beneran O-nya jadi 3 gitu, atau O-nya cuma 1 gitu. Nah, kalau kita yang nggak terlalu cermati, ya udah ini dari Google, asal klik aja kan, itu bahaya gitu ya. Nah, pastikan keamanan website. Caranya gimana gitu ya. Biasanya kan kalau kita berselancar suka ada link di atas gitu ya. Biasanya suka ada HTTP, ada HTTPS gitu. Nah, kalaupun memungkinkan, pilihlah yang HTTPS karena S-nya tuh secure atau aman. Biasanya kan suka ada simbol gembok kebuka sama ketutup. Nah, kalaupun memungkinkan, kalau enggak sih nggak apa-apa karena nggak semua situs juga digituin gitu ya. Pilihlah yang gemboknya ketutup. Kalau gemboknya ketutup itu artinya aman. Nah, gunakan browser versi terbaru, contoh Instagram, YouTube gitu ya. Google kita minta diupdate, ya udah nggak apa-apa, update aja karena biasanya sistem keamanannya juga ikut terupdate. Nah, selanjutnya waspada jika diminta data pribadi yang saya ceritain tadi gitu ya. Jangan asal oke-oke aja. Kita harus baca dulu syarat dan ketentuan yang berlaku atau term and condition-nya. Gunakan password yang sulit tanpa mengurangi rasa hormat nih teman-teman gitu ya. Perlakukanlah password kita like our underwear gitu ya, kayak pakaian dalam kita kalau kata teman-teman ICT Watch. Karena apa? Pakaian dalam kita kan jadi ranah pribadi, private kita, nggak pernah dilihatin ke orang dan diganti secara berkala gitu ya. Hati-hati karena ini anak-anak SMA biasanya suka tuker-tukeran Instagram tuh sama sahabat atau pasangannya gitu. Wah, tuker-tukeran akun Instagram, tuker-tukeran akun Facebook, itu bahaya banget teman-teman. Karena betul tadi yang narasumber pertama kita katakan bahwa postingan kita di internet akan terekam selamanya, at least udah kita hapus teman-teman. Karena bisa aja pas kita posting, follower kita ada yang nge-screenshot, ada yang membagikan dan lain sebagainya, itu bahaya gitu ya. Jadi gunakan password yang sulit gitu ya. Jadi jadi passwordnya jadi ranah pribadi kita dan jangan dibagiin ke siapapun. Dan tipsnya adalah password itu lebih dari 8 karakter, gabungan huruf besar, huruf kecil, angka, dan karakter gitu ya. Lalu update juga antivirus dan hindari active location. Kan suka ada tuh aktifkan lokasi, mendingan jangan. Dan hindari wifi publik, karena wifi publik itu kita nggak tahu ada siapa aja di situ, bisa jadi amit-amit gitu ya, ada hacker dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan selanjutnya Trit gitu ya.
Apa yang bisa kita lakukan kalau misalkan kita sudah jadi korban dan ngerasa dirugiin gitu ya, baik secara moral maupun material gitu ya. Yang harus kita lakukan adalah jangan diem aja. Yuk kita sama-sama lapor. Kita putus mata rantai si phishing tersebut dengan cara apa? Dengan cara ngelaporin gitu ke hotline-nya 1500655 atau ke email. Kalau kita ngerasa sebagai konsumen yang yang dirugikan, bisa ke konsumen.ojk.go.id atau bisa ke Kominfo juga, ke aduankonten@mail.kominfo.go.id atau masuk ke website layanan.kominfo.go.id gitu ya. Karena gitu ya, hal ini kejahatan ini sudah ada regulasi atau aturannya gitu ya. Ada undang-undang ITE dengan nggak main-main hukumannya teman-teman, ancaman paling lama 6 tahun penjara dan denda sampai dengan 1 miliar. Nah, jadi kalau udah ada kasus kayak gitu, awalnya juga saya nggak terlalu ngeh sih teman-teman ya. Emang penting ya gitu ya digital safety. Tapi kalau sudah ada kasus kayak gitu, akhirnya kita ngeh, akhirnya kita aware gitu ya, bahwa keamanan di dunia digital tuh penting gitu ya. Adalah kemampuan untuk memaksimalkan keamanan dan resiko keamanan saat menggunakan internet gitu ya. Kayak dunia nyata kan ada kejahatan, di dunia maya pun sama gitu. Karena pola konsumsi internet kan sudah disebutin tadi sangat panjang sekali, 8-13 jam gitu ya. Pada akhirnya internet jadi dunia nyata kedua gitu ya. Bahkan untuk sebagian orang jadi dunia nyata pertama gitu. Ada salah satu mahasiswa saya yang di dunia nyatanya tuh pendiam gitu, introvert, tapi pas di dunia mayanya di akun YouTube-nya wah dia ekspresif banget. Jadi kan berarti dia merasakan kenyamanan dan ngerasa dihargain dan ngerasa itu loh dunianya, dan dia bisa menunjukkan potensi optimalnya gitu. Jadi kita tetap harus ngejaga diri gitu ya. Nah, lalu selain pemerintah juga sudah sebetulnya teman-teman ya melakukan gitu ya perlindungan berlapis dari hulu ke hilir, mulai dari upstream, middle stream, downstream, yang tadi sebetulnya seulas sudah disebutkan oleh Ibu Rasiana gitu ya. Di upstream kita sudah tahu gitu ya, apa yang sedang kita jalani ini adalah Gerakan Nasional Literasi Media Digital, adalah apa yang sudah pemerintah upayakan untuk bisa melindungi masyarakatnya biar cakap digital. Kenapa harus cakap digital? Biar kita bisa melindungi diri kita punya filtrasi gitu ya, untuk bisa menghalau kejahatan di dunia cyber tersebut gitu ya. Salah satunya dengan bermitra dengan 110 Ralat ya, mitra organisasi yang siberkreasi. Nah, kan ini Kominfo bekerja sama dengan siberkreasi. Lalu GNLD, Gerakan Nasional Literasi Media Digital, yang sekarang kita sedang jalani gitu ya. Di middle streamnya tadi sudah disebutin sama narasumber kita yang pertama, bahwa tahu nggak tahu, ngeh nggak ngeh, ternyata Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, aktivitas kita di dunia maya pun tetap dikontrol loh, maksudnya diawasin gitu ya, sama Kominfo, sama Badan Intelijen Negara, sama Polri gitu ya. Di tahun 2016 saja Kominfo sudah menemukan 800.000 situs negatif gitu ya, hoax dan konten fitnah dan lain sebagainya, yang direkomendasikan untuk ditutup. Begitupun dengan BIN dan Polri gitu ya. Nah, jangan sampai kita masuk ke downstream. Nah, downstreamnya Kominfo itu bekerja sama dengan pihak kepolisian gitu ya, untuk bisa menegakkan undang-undang ITE ini, yang tadi kalaupun ada penjahat-penjahat di dunia digital gitu ya, dihukum dengan 6 tahun penjara dan denda 1 miliar. Nah, ini sebetulnya apa yang sudah tadi dibicarakan sama Ibu Rasiana ya. Jadi yuk teman-teman jaga privasi di dunia digital kita jadi generasi anti hoax. Jangan asal sebar gitu ya, jangan asal sebar berita karena nggak semuanya yang ada di internet itu betul. Jadi check and recheck gitu ya, think before posting because you are what you share gitu. Nah, ini terakhir, kalau akun kita diretas, jangan panik Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, karena masing-masing platform atau media sosial sudah ada fasilitas untuk bisa melaporkannya. Ini ke Facebook, ke Google, ke Instagram, ke Twitter, ke TikTok dan lain sebagainya. Nah, ini adalah daftar tautan penting gitu ya buat menjaga keamanan digital media sosial kita di ponsel. Nah, kalau kita pengen ngecek nih akun password kita tuh udah kuat atau belum, nah bisa masuk ke password.kaspersky.com gitu ya. Terus kalau kita pengen lihat gitu ya keamanan, pengen ngecek gitu ya setting keamanan media sosial kita, ke g.co/security checkup, itu untuk Google, ada juga untuk Facebook, ada juga untuk Twitter. Terus kalau misalkan kita pengen tahu gitu ya alamat email kita bocor nggak sih, bisa masuk ke periksadata.com gitu ya. Yang selanjutnya kalau akun kita kena hack, nah bisa masuk ke sini. Nah, yang terakhir, yang mumpung masih ada 3 menit waktunya, nah ini yang paling
Simple banget, tapi berguna banget, keren banget, apalagi buat Bapak Ibu atau teman-teman semuanya yang ngelola bisnis juga lewat handphone gitu ya. Ini penting banget yuk teman-teman kita aktifkan 2FA atau Two Factor Authentication. Ini tuh apa sih? Ini tuh adalah autentifikasi 2 faktor, adalah sistem keamanan berlapis yang dirancang untuk memastikan bahwa hanya pemilik akun yang dapat mengakses akun miliknya. For example, teman-teman, kalau misalkan kita di handphone kita nih, kita suka buka Instagram, misalkan jualan atau bisnis gitu ya. Biasanya suka pakai device atau perangkatnya tuh laptop Lenovo sama handphone Samsung gitu ya. Nah suatu hari gitu ya, ada perangkat asing nih yang coba ngakses email kita gitu ya, atau Instagram kita, misalkan ada iPhone gitu ya yang coba ngakses media sosial kita. Nah, si sistem two-factor authentication ini bakalan ngasih tahu lewat email gitu ya. Kurang lebih kata-katanya kayak gini, Sri, ini kamu bukan gitu ya. Ada perangkat asing yang mencoba mengakses akun Anda. Apakah itu Anda? Jika abaikan, jika tidak silahkan klik tautan di bawah ini gitu ya. Jadi diverifikasi nih itu kita atau bukan. Kalau bukan nggak akan dikasih akses, kalau kita bakalan dikasih akses. Nah itu keren banget gitu ya teman-teman. Caranya gimana? Tinggal datang aja, kalau nggak pengen ribet-ribet ya nge-setting, tinggal datang aja ke Google Play Store gitu ya. Untuk Android bisa nge-search gitu ya, Google Authenticator atau LastPass Authenticator. Kita tinggal ini aja teman-teman, tinggal klik aja nge-install gitu. Tapi aduh males nih install-installan. Nah, teman-teman bisa setting dan ini gampang banget. Saya mau sharing soal tutorialnya ya. Jadi si two-factor authentication ini bisa disetting di Google, di Facebook, di WhatsApp. Tapi karena waktu yang terbatas, izinkan saya sharing yang di WhatsApp saja. Nah, caranya apa? Kita buka WhatsApp, lalu teman-teman masuk ke setelan atau setting, kemudian tap titik 3 yang suka ada di atas itu loh teman-teman, di pojok kanan atas, kemudian pilih akun. Nah, setelah itu pada daftar menu, kemudian pilih verifikasi 2 langkah. Nah, klik aja ya, atau two factor authentication kalau settingannya pakai bahasa Inggris. Nah, selanjutnya pada menu verifikasi 2 langkah, udah deh tap aktifkan, klik gitu ya. Setelah itu kita akan diminta masukkan PIN 2 kali. Biasanya PIN-nya jumlahnya 6 dan biasanya angka. Udah aja. Nah, setelah itu biasanya kita dimintain email gitu ya. Kalaupun misalkan ini jaga-jaga kalau kita lupa PIN, kita masukin alamat email yang sudah kita biasa pakai aja, selesai. Verifikasi 2 langkah sudah diaktifkan. Sesimpel itu, teman-teman. Tapi ini tuh berguna banget biar nggak ada perangkat asing yang masuk ke device kita atau akun kita sembarangan gitu ya. Terima kasih banyak. Sekian pemaparan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Hafiz selaku moderator. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya Ibu Astri Dwi Andriani yang sangat insightful sekali dan sangat bermanfaat sekali untuk kita semua pada pagi hari ini mengenai keamanan digital. Nah, selain tadi narasumber yang pertama sudah menjelaskan etika digital, kita juga harus paham tentang digital safety atau keamanan digital pada saat ini. Tentunya jika kita ingin berselancar di media sosial atau di ruang digital, kita juga harus bisa memahami digital safety dan perlindungan diri kita sendiri ya, Bu Astri ya. Betul, Mas Hafiz. Ya, betul. Tadi juga Bu Astri juga sudah menjelaskan bagaimana tadi cara-cara kita agar bisa terlindung dari jebakan-jebakan phishing tadi atau perlindungan untuk diri kita sendiri. Tadi seperti periksa kekuatan password kita juga, dan kita juga harus bisa mengaktifkan two-factor authentication tadi yang sudah Ibu Astri berikan tutorialnya. Yang terakhir tadi yaitu sama seperti tagline kita hari ini, yaitu think before posting, dan karena because you are what you share. Karena kamu itu adalah apa yang kamu bagikan pada saat ini. Begitu ya Bu Astri ya? Betul Mas Hafiz, terima kasih banyak. Ya, baik Bu Astri, terima kasih. Nanti kita akan bertemu lagi di sesi tanya jawab setelah sesi pemaparan. Sekali lagi terima kasih Bu Astri. Ya, baik, dipersilakan Mas Davan untuk bertanya. Waktu bertanya yaitu 1 menit, dan kepada Ibu Astri waktu untuk menanggapinya yaitu 2 menit, Ibu. Baik. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan tadi Ibu mengatakan masalah phishing.
kalau sudah terlanjur mengizinkan aplikasinya untuk mengakses foto, kontak, atau data pribadi lain, apakah bisa di-reset? Dan kalau bisa, caranya bagaimana? Oke, baik Mas, terima kasih banyak. Nah, kalau misalkan kita sudah terlanjur menggunakan sebuah aplikasi untuk bisa menginstal mengakses galeri, kontak dan lain sebagainya, hal yang bisa kita lakukan kalau aplikasi tersebut nggak terlalu urgent atau penting, di-reset saja atau di-uninstall gitu ya. Tapi kalaupun misalkan kita butuh sama aplikasi tersebut, cari aplikasi lain yang lebih aman untuk kita gunakan. Jadi kalaupun kita nginstal, waspadai jika mereka minta data pribadi. Gitu aja Mas, mudah-mudahan bisa menjawab. Apakah sudah bisa menjawab? Dikembalikan ke Mas Hafiz ya. Iya, baik. Terima kasih kepada Ibu Astri atas tanggapannya, dan terima kasih juga kepada Mas Davan Yovendra atas pertanyaannya.